Sebetulnya kalau kita sudah terbiasa sih nggak susah. Jadi kalau untuk pakai canting listrik ini lebih mudah. Malah kalau yang susah pakai ini juga harus gitu. ada tekniknya. Karena yang menilai bagus enggaknya itu biasanya masyarakat langsung ngeliat nih dari desainnya kayak gitu. Dan ini yang mengerjakan anak usia 15 tahun. Nah, meskipun mereka kekurangan, tapi mereka punya kelebihan juga. Kalau kita telaten untuk ngajarinnya, dan alhamdulillah itu sebagai salah satu potensi yang bisa kita angkat. Halo Sobat Mako, kembali lagi bersama saya Vivin Citra. Tentunya kali ini saya ada di satu tempat gitu ya, kira-kira di mana gitu kan. Kalau lihat dari dress code saya udah pakai batik, terus kemudian masker saya juga batik. Nah, ngomong masalah batik nih ya, Kota Malang punya beberapa pengrajin batik, salah satunya tepat yang ada di belakang Citra nih, Batik Blimbing Malang. Terus masker yang saya pakai ini adalah salah satu produknya, hasil dari karya Mbak Ima. Penasaran kan seperti apa? Kayaknya kita langsung aja ya ketemu sama Mbak Ima. Yuk masuk. Selamat pagi Mbak Ima. Pagi Mbak Citra. Apa kabar Mbak Ima? Alhamdulillah baik, sehat. Saya ganggu ya pagi-pagi langsung main-main ke sini. Iya, tapi silakan. ngomong-ngomong ini lagi ngapain ini Mbak Ima? Ini mbaknya lagi proses penguncian warna supaya warnanya nanti nggak luntur ketika dicuci. Oh, jadi memang ini yang memang sudah selesai begitu prosesnya? Belum sih, masih panjang prosesnya. Oh gitu. Iya. Jadi ini memang dikasih ini namanya water glass untuk pengunci warna supaya warna yang udah kita kasih ke motif-motifnya ini nggak luntur. Oh, jadi memang sebelum proses dicuci itu harus dikasih ini dulu begitu ya? Iya, betul. Oh, saya pikir kalau seperti ini berarti ini udah selesai gitu. Berarti belum ya? Ada tahapannya ya? Masih panjang. Nah, kalau ngomong-ngomong nih ya Sobat Mako, penasaran gak sih prosesnya sampai akhirnya batik ini bisa kita gunakan seperti apa? Boleh ya? Boleh tahu ya Mbak Ima? Boleh banget. Kemana nih kita berarti harusan? Nah, kalau pengen tahu kita mesti ke proses awal dulu, ke proses pencantingan. Pencantingan. Ya. Nah, penasaran? Yuk langsung. Yuk Mbak, kita lihat proses pencantingan. Yuk. Nah, ini Mbak, kalau kita pengen tahu proses awalnya, setelah kain kita gambar, kita pola, baru kita masuk ke proses pencantingan. Oh, ini kayak ditebelin lagi gitu berarti ya, Mbak Ima, bener nggak sih? Bukan ditebelin lagi, tapi kita bikin pola motif di kainnya pakai malam ini, gitu. Soalnya biasanya setahu saya tuh canting itu kan yang kalau orang mau bikin tuh yang kayak gini nih. Nah, bener. Nah. Kalau ini kenapa harus ada kabel-kabel gitu? Nah, ini namanya canting tradisional. Sedangkan yang kita pakai untuk produksi ini kita pakai canting elektrik. Oke. Nah, bedanya apa berarti kalau misalnya yang tradisional dengan elektrik gitu berarti Mbak Ima? Kalau untuk perbedaannya pertama lebih mudah, lebih praktis, lebih cepat juga. Gitu. Jadi kita meskipun kita kan awalnya saya pakai canting listrik ini karena di Malang tidak ada atau kita sulit menemukan orang-orang yang bisa nyanting pakai ini. Nah, setelah kita pakai canting listrik, siapapun bisa. Ternyata ya. Iya. Oke. Gitu. Jadi nggak harus membutuhkan skill khusus untuk mencanting karena ini prosesnya lebih mudah. Kalau kita lihat kan kalau canting tradisional gitu ya, zaman dulu tuh kan hanya mbah-mbah gitu ya biasanya mencanting gitu ya, jarang sekali anak muda. Tapi ini bisa dilihat bahwa anak muda juga bisa mencanting gitu loh, banyak cara yang bisa digunakan. Saya pengennya
nyoba ya, tapi saya takut gitu nanti yang ada malah merusak seperti itu. Tapi ini sebenarnya susah nggak sih Mbak proses mencanting gitu? Sebetulnya kalau kita sudah terbiasa sih nggak susah. Jadi kalau untuk pakai canting listrik ini lebih mudah. Malah kalau yang susah pakai ini juga harus gitu. ada tekniknya. Kalau biasanya mencanting umpama nih, saya coba akan melakukannya sesulit apa, sulit atau mudah. Yuk kita coba. Boleh pinjam ya Mbak? Ini megangnya? Hati-hati. Jadi pegangnya kita kayak begini aja. Nah. Oke, pensil gitu ya? Ya. Oke. Saya boleh duduk ya Mbak Ima? Silakan duduk Mbak Citra. Oke. Ini kayak proses apa ya? Kalau biasanya tuh menjiplak gitu? Iya, menjiplak. Tapi biasanya kalau kita pakai canting tradisional, kita kan mesti gambar dulu kainnya, baru kita canting. Tapi kalau menggunakan canting listrik ini, itu kita langsung dari proses mencanting ini udah nggak pakai gambar lagi gitu. Jadi udah mengurangi kos untuk menggambar sketsanya itu. Iya. Ya, oke. Baiklah, saya akan mencoba. Permisi. Mungkin ini begini, benar ya? Ya, hati-hati jangan sampai beginian ntar. Ini harus miring gini? Ya. Oh, terus begini? Iya, betul. Oke. Nah, ini. Ya, pelan-pelan. Oke, berarti begini ya? Ya. Oh, ternyata panas juga ya. Saya pikir canting itu ternyata panas dan memang harus butuh ketelitian. Ya, dan ketelatenan. Nah, itu yang paling penting adalah harus telaten atau sabar. Kalau saya sebenarnya mohon maaf ya, kayaknya sih nggak sabar deh malah seperti Tapi ini. kita lihat cantingannya Mbak Citra bagus nggak? Nah. Oh, begitu. Tapi masih berepot kemana-mana. Oke, baiklah. Kalau bisa sih mungkin Mbak Ima nanti mau cari pegawai canting baru gitu ya. Oh iya. Bisa, ya. Mbak Citra tinggal latihan sejam aja udah bisa. Gitu. Oh, boleh nanti dibuat sampingan. Oke, nah tadi ini adalah proses canting. Setelah proses canting, apa yang harus dilakukan? Biasanya kita ke proses pewarnaan. Proses pewarnaan itu bisa dicelup atau dicolet seperti dikuas kayak mbaknya yang di depan tadi. Oh, yang tadi di awal. Oke. Nah, setelah itu? Nah, setelah itu ini kita ke proses nembok atau mopok. Nah, ini fungsinya untuk supaya ketika kita warna backgroundnya dia tidak tercampur dengan warna backgroundnya. Oh, biasanya kan memang ada kayak warna dasar begitu ya Mbak Ima ya. Oh, jadi ini adalah proses menembok seperti itu nih, sahabat Mako ya. Oke, nah setelah ini terus kemudian baru kita ke pewarnaan background. Seperti tadi. Ya, bisa kita celup atau bisa kita kuasin, tergantung dari bahan pewarna yang kita digunakan. Oke. Gitu. Baru setelah itu direbus dan dijemur. Iya. Oke. Nah, sekarang kita akan ngobrol lagi nih sama Mbak Ima nih lebih dalam lagi seputar batik. Tapi kayaknya kita mendingan duduk aja ya Mbak Ima ya. Iya. Sudah jalan-jalan, kayaknya kita langsung duduk. Yuk, berarti kita duduk di mana nih Mbak Ima? Mungkin kita bisa duduk di dalam, Mbak. Boleh, yuk kita masuk ke dalam. Ayo. Nah, Sobat Mako masih bersama dengan Mbak Ima ya, yang pastinya ya. Beliau ini adalah pengrajin batik Kota Malang. Nah, Mbak Ima, ngomong-ngomong masalah batik, sebenarnya sejak kapan sih Mbak Ima tergerak atau suka atau mungkin menggeluti dunia perbatikan ini? Jadi awalnya itu bukan saya sih yang terjun di dunia batik, sebetulnya orang tua saya. Itu ibu saya waktu itu ada kegiatan di kelurahan di mana mengangkat potensi ibu PKK di Kelurahan Blimbing. Kemudian memang untuk menggeluti dunia batik itu memang tidak mudah. Nah, di mana background orang Malang sendiri bukan pembatik. Benar. Jadi di situ kita agak kesulitan untuk mengembangkan batik di lingkup PKK tadi. Nah, akhirnya di situ kita melihat bahwa ada peluang Kota Malang ini belum banyak pembatiknya, pengrajin batik belum banyak. Nah, di situ kita nekat aja terjun untuk membuat batik khas Malang yang dikelola oleh keluarga kita sendiri gitu. Awalnya sih itu. Terus kalau ngomongin motif gitu ya, bedanya mungkin ya batik Malangan ini dengan mungkin batik dari daerah lain tuh seperti apa sih Mbak Ima? Ya, kalau batik produk kita itu memang kita mengangkat kearifan lokal. Ya, jadi kalau bisa dilihat nih ada motif-motif kayak motif tugu,
motif topeng. Kemudian kita juga mengangkat Malang Heritage kayak gitu. Nah, jadi banyak kearifan lokal yang bisa kita angkat dan kita kenalkan ke masyarakat melalui batik kayak gitu. Nah, kalau tadi kita sempat gitu ya melihat proses membuat batik itu seperti apa sih gitu. Nah, kalau ngomong-ngomong untuk produksi misalnya gitu ya, satu batik gitu, itu berarti butuh waktu berapa lama Mbak Ima? Nah, kalau di sini kan kita punya beberapa macam batik. Ada batik cap, ada batik tulis, ada yang dimix juga antara tulis dan cap. Itu beda-beda proses pengerjaannya. Jadi untuk proses batik cap itu berkisar antara 2 sampai 1 minggu. Kalau untuk proses batik tulis bisa sekitar 1 bulan. Malah lebih lama berarti ya? Karena semuanya memang kita manual. Nah, seperti yang kayak Mbak Citra tadi lihat, kayak gitu. Jadi makanya tuh lebih lama ya waktunya. Tapi sebenarnya kalau untuk ini ya, lebih bagus mana gitu ya, misalnya batik yang ditulis dengan yang tadi disebutkan dengan batik cap, karena kalau masalah waktu kita udah tahu cap pasti lebih cepat seperti itu gitu. Kalau masalah bagus enggaknya itu pertama kualitas. Nah, kualitas yang emang harus kita jaga, baik dari desain, warna, juga selera masyarakat. Nah, karena yang menilai bagus enggaknya itu biasanya masyarakat langsung ngeliat nih dari desainnya, kayak gitu. Mereka lebih suka batik yang apa, mau yang tulis atau yang cap, yang sesuai dengan kemampuan mereka, kayak gitu. Tadi kan saya baru masuk nih Mbak Ima ya, saya langsung lihat gitu ya, ada beberapa contoh atau custom gitu ya tentang batik ini. Kalau saya lihat kan lebih ke milenial ya maksudnya dengan motifnya, kemudian dengan bentuknya, desainnya seperti itu. Sebenarnya target sasaran dari Mbak Ima sendiri untuk memperkenalkan batik ini ke siapa sih Mbak Ima? Nah, untuk target pasarnya udah pasti kita itu pengen mengenalkan batik itu dari usia dini. Nah, kita sebagai masyarakat Indonesia itu harus tahu batik itu seperti apa, wawasannya batik seperti apa. Kemudian kita memang pengennya tuh anak-anak muda itu melihat batik itu nggak sebelah mata. Kadang nih kalau lihat cuman buat acara formal, cuman untuk orang tua atau apa gitu ya. Nah, di sini kita mencoba out of the box. Jadi kita memang tidak mengangkat pakem-pakem, tapi kita lebih ke dekoratif kontemporer. Nah, jadi kita lebih meluas, baik dari motif, warna ataupun desain-desain yang baju yang kita buat gitu. Jadi tetap trendy juga sih kalau dipakai, baik untuk semua kalangan. Jadi bisa diterima di semua kalangan kayak gitu. Karena memang kalau berbicara batik ya dulu tuh hanya orang tua-tua saja, kemudian digunakan untuk kekondangan seperti itu ya. Tapi kalau sekarang ini kan memang kita tahu bahwa Indonesia sudah diakui oleh UNESCO bahwa batik berasal dari Indonesia. Kemudian juga pemerintah juga sudah mewajibkan dalam 1 minggu harus menggunakan batik. Di sekolah-sekolah juga sudah mulai ada yang memang menggunakan batik juga gitu. Ini kan juga salah satu pengenalan juga seperti itu. Nah, kalau biasanya nih Mbak Ima gitu ya dengan produksi batiknya gitu, lebih memasarkannya itu seperti apa sih Mbak Ima gitu? Ya, memang kalau sebelum pandemi itu kita banyak kegiatan, masarkannya bisa lewat online, bisa lewat offline, mengikuti pameran-pameran. Kemudian kita juga ada kunjungan-kunjungan, kerjasama dengan beberapa pihak, kayak gitu. Jadi untuk pemasarannya kalau lewat online alhamdulillah bisa lebih luas, seperti itu. Nah, ini kan ngomong-ngomong yang masker yang saya gunakan ini juga made in dari Mbak Ima ya, batik Malangan juga. Kalau kayak contoh masker ini kan lebih kecil ya produknya ya daripada kain batik seperti itu. Ini kalau untuk satu masker gitu butuh berapa lama waktunya untuk membuat gitu? Nah, kalau masker nih ini memang kita buat kadang dari perca juga. Nah, jadi pemanfaat limbah sih, pemanfaatan limbah kain. Kemudian kalau untuk pembuatannya sih, kalau bikin maskernya aja mungkin sehari jadi. Tapi kalau kita hitung dari nol, dari kain putih sampai jadi masker mungkin ya
bisa 3 hari atau 4 hari. Saya pikir untuk masker itu 1 jam 2 jam bisa jadi, ternyata prosesnya lama ya. Ya, kalau kita mesti dari nol, dari kain putih sampai jadi masker, itu memang kita butuh waktu yang lama. Nah, ini ternyata memang membatik itu tidak semudah dan seenteng yang kita bayangkan begitu ya. Iya, betul. Ngomong nih Mbak Ima, tadi Citra udah pakai maskernya gitu ya. Kemudian saya juga lihat ada kain batik, baju batik. Mungkin selain produk-produk yang saya sebut barusan gitu, Mbak Ima sebenarnya produksi batik itu selain ini apa sih, ada nggak gitu? Sebetulnya kita punya beberapa produk turunan seperti tas, sepatu, masker. Nah, salah satu contohnya nih. Ini ya. Ini juga di desain sendiri, kemudian dilukis sendiri gitu? Iya, atau betul. dicap gitu Mbak? Enggak, kalau ini lukis. Kalau yang untuk motif ini lukis. Kalau ini pemanfaatan limbah percanya. Nah, jadi pemanfaatan limbah percanya supaya kelihatan cantik, itu kita tambahkan pemanisnya pakai lukis. Dan ini yang bikin spesial itu kita kerjasama sama anak-anak difabel. Oh iya, kayak saya gitu. juga pernah membaca nih ya, salah satu di media waktu itu tentang Mbak Ima yang memberikan pelatihan kepada teman-teman difabel seperti itu. Dan ini adalah salah satu hasil karyanya. Oh iya, luar biasa ya, bagus sekali ya. Dan ini yang mengerjakan anak usia 15 tahun. Nah, meskipun mereka kekurangan, tapi mereka punya kelebihan juga. Kalau kita telaten untuk ngajarinnya, dan alhamdulillah itu sebagai salah satu potensi yang bisa kita angkat. Gitu. Luar biasa ya. Oke. Nah, biasanya kalau untuk produk tas seperti ini ya, ini berarti dijual dengan kisaran harga berapa sih Mbak Ima? Kalau ini sih mungkin antara sekitar 80.000. Oke. Biasanya untuk proses pengerjaannya juga butuh berbulan-bulan kah atau butuh berapa? Kalau ini waktu? sih nggak terlalu lama, bisa kalau satu tas ini sehari jadi, karena kan nggak melalui proses pembatikan. Jadi cuma dilukis, habis itu dijahit ya. aja selesai. Baik. Nah, sejauh ini nih Mbak Ima, biasanya untuk para customer gitu ya, ini baik custom atau mereka lebih suka produk yang memang sudah ada, atau mereka punya desain sendiri gitu, langsung menawarkan Mbak Ima, bisa nggak bikin seperti ini atau seperti apa? Ya, biasanya untuk customer-customer kami itu memang punya banyak keinginan, dan alhamdulillah apa yang dikatakan Mbak Citra itu kita semua bisa melayani, baik ready stock atau mereka punya desain sendiri, mau custom, mau motifnya sama tapi warnanya beda gitu, itu mereka bisa request juga kayak gitu. Oke, ada biaya tambahan gitu misalnya kalau untuk kayak request gitu? Tergantung sih, kalau itu desain dari mereka itu atau desain dari saya, itu biasanya ada biaya tambahan untuk membuat desain produknya. Gitu. Oke, nah kalau tas ini kan tadi dibanderol sekitar harga 80.000 gitu. Misalnya kalau untuk Sobat Mako yang ada di rumah pengen tahu nih gitu ya, harga misalnya kain batik gitu berapa sih? Atau kalau sudah dibikin baju, kisaran harganya berapa sih Mbak Ima? Nah, kalau untuk kain batiknya kita berkisar mulai harga 175.000 sampai sekitar 1,8 untuk 1.800.000 untuk produk batiknya. Tapi kalau untuk produk baju kita berkisar di antara 400.000 sampai ini yang di sebelah saya ini 1,8, 1.800.000 karena semuanya full tulis. Kemudian kalau yang ini sekitar 1.400.000. Nah, ini juga full tulis juga. Karena desainnya juga cukup rumit ya, ya menurut betul. saya ya begitu, dan ini memang worth it sekali dengan pengerjaannya memang butuh waktu lama dan harus detail, harus teliti, harus penuh dengan kesabaran. Ini memang sudah sebanding seperti itu ya Mbak Ima ya. Betul. Saya sebenarnya ingin ngobrol banyak nih Mbak Ima, tapi memang karena waktunya juga gitu ya harus dipepet-pepet begitu. Mungkin apa nih yang ingin disampaikan Mbak Ima kepada teman-teman atau Sobat Mako yang ada di rumah gitu mengenai batik ini? Ya, saya ingin mengedukasi kepada semua masyarakat, tidak hanya di lokal Malang aja, tapi semuanya, bahwa batik itu harus kita lestarikan. Jadi jangan malu dan jangan takut menggunakan batik, karena sekarang batik sudah go internasional. Jadi lebih trendy kalau kita bisa desainnya lebih bagus. Jadi harapan saya ke anak-anak muda bisa
melestarikan budaya batik ini seterusnya gitu. Makanya kalau tadi kita lihat semua kegiatan kami juga dilakukan oleh anak-anak usia-usia muda juga. Oke, gitu. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Ima. Sama-sama Mbak Citra. Sukses terus untuk batik Malangnya, semakin melejit gitu ya, semakin laris manis begitu. Dan memang saya setuju sekali seperti kata Mbak Ima bahwasanya batik ini memang harus dilestarikan dan kita sebagai anak-anak muda gitu ya seharusnya tidak malu untuk menggunakan batik karena memang salah satu cara untuk mempromosikan batik adalah ketika kita menggunakan batik itu sendiri. Oke, saya Vivin Citra harus pamit. Kita ketemu lagi di lain waktu dan juga kesempatan dengan narasumber dan tema yang berbeda. Sampai jumpa.